Gadis itu menyadari bahwa dia telah diculik. Dia mengeluarkan tangannya dari mobil dan melambaikan tangan dengan keras, berharap seseorang akan melihatnya. Tak lama, pengemudi mobil di belakangnya, seorang wanita, melihat tangannya yang menjulur keluar dari mobil di depannya. Dengan cepat, dia menelpon polisi dan memberikan nomor plat mobil tersebut. Namun, ketika polisi mengecek plat nomor, mereka menemukan bahwa mobil itu milik seseorang wanita tua. Hal ini membuat pengemudi wanita itu penasaran, lalu dia mengikuti mobil itu. Apa yang dia lihat adalah seorang pria paruh baya dengan rambut pendek. Penculik itu juga menyadari ada yang mengikuti dirinya. Dia menekan gas dan meninggalkannya jauh di belakang. Lalu, dia keluar dari jalan raya dan mengarah ke jalan kecil. Ketika gadis itu kembali melihat keluar jendela, tak ada seorang pun yang tampak. Dia mulai panik. Tetapi kemudian, dia melihat dua kaleng cat di dalam mobil. Dia menuangkan cat itu ke jalan. Seiring mobil melaju, cat itu meninggalkan jejak putih panjang di belakangnya. Ketika mobil itu melewati persimpangan, jejak putih itu jelas terlihat. Sementara itu, penculiknya sedang mendengarkan musik, tidak menyadari apa yang baru saja terjadi. Seorang pejalan kaki yang baik hati memberitahunya bahwa ada yang salah dengan mobilnya. Dia perlahan menurunkan jendela. Penculik itu menyadari bahwa gadis itu telah melakukan sesuatu. Dia segera menginjak gas dan melarikan diri. Dia berhenti di tempat yang sepi, siap untuk memberikan pelajaran pada gadis itu. Begitu mobil itu berhenti, gadis itu mengambil obeng. Namun, ketika pria itu membuka bagasi, dia merebut obeng dari tangannya. Dia menyuruhnya diam. Kemudian, dia mengeluarkan botol obat dan bersiap untuk membuatnya pingsan. Tiba-tiba, suara terdengar dari belakang. Itu adalah pejalan kaki yang sama yang mengikutinya. Masih khawatir ada yang salah, penculik itu berpura-pura hanya sedang memperbaiki sesuatu dan mengatakan semuanya baik-baik saja. Pria itu mengangguk dan berjalan kembali ke mobilnya. Tetapi sebelum pergi, dia mencoba menelpon polisi untuk berjaga-jaga. Penculik itu pun melihatnya, meraih ponselnya, dan memecahkannya di tanah. Pria itu menyadari bahaya dan mencoba melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Penculik itu meraih sekop dan memukulnya hingga pingsan. Dia melemparkan pria itu ke dalam bagasi juga. Masuk ke mobil pria itu, dia pergi. Ketika polisi tiba, yang mereka temukan hanya mobil yang ditinggalkan. Setiap sidik jari telah dibersihkan. Kemudian, seorang petugas melihat beberapa kaca yang pecah. Itu adalah sisa dari obat yang digunakan penculik. Polisi dengan cepat mengambil sidik jari dari kaca itu. Sementara itu, penculik itu telah membawa gadis dan pria itu ke sebuah pom bensin. Saat dia sedang mengisi bahan bakar, gadis itu menemukan rencana pelarian. Dia mendorong pembatas dan merangkak dari bagasi ke dalam mobil. Tetapi ruangnya terlalu sempit. Dia terjebak di antara kursi. Dia melihat seorang pekerja pom bensin dan berteriak meminta tolong. Pekerja itu mendengarnya dan mengeluarkan pisau, menyuruh pria itu untuk melepaskannya. Dia perlahan berjalan ke depan mobil untuk membuka pintu. Tetapi penculik itu mengambil selang bahan bakar dan menyemprotkan bensin ke seluruh tubuhnya. Kemudian dia menyalakan petasan dan melemparkannya. Dalam sekejap, api melahap tubuh pekerja itu. Penculik itu segera berlari kembali ke bagasi dan meraih gadis itu. Tetapi kemudian, dia memperhatikan ponsel gadis itu. Dia telah berada dalam panggilan telepon sepanjang waktu. Dia mengambil ponsel itu dan bertanya, "Siapa ini?" This is 911 Emergency Services, and we've got your prince at the scene of a murder. Ending yang epic. Ye, dan dia selamat.